Bismillahirrahmanirrahim. Lewat di hadapannya harus dicegah. Kalau dia maksa, perangi dia. Karena besertanya ada qarin. Qarin itu maksudnya setan dari kalangan jin qarin. Demikian juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha wa la yada' ahadan yamurru bainahu wa bainaha. Fa in jaa ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaitan." Bila salah seorang di antara kalian salat, hendaklah salat menghadap sutrah dan mendekatlah ke sutrah. Sutrah jangan terlalu jauh 2 meter gitu. Mendekat. Jangan dia membiarkan seorang pun lewat di hadapan antara dia dengan sutrah. Kalau ada orang yang lewat lalu kekeh, maka perangilah dia. Ini pernah kita bahas ketika membahas tentang sutrah. Berkata Abu Saleh, "Ra'aitu Aba Sa'id fi yaumil jum'ah yusalli ila syai'in yasturuhu minan nas. Farada syabun min bani Abi Mu'id ayyahtaza baina yadayhi. Fadafa'a Abu Sa'id fi sadrih fanadhara asyab falam yajid masaghan illa baina yadayhi fa'ada liyahtaz. Fadafa'ahu Abu Sa'id asyadda minal ula fanala min Abi Sa'id thumma dakhala ala Marwan fashaka ilaihi ma laqiya min Abi Sa'id wa dakhala Abu Sa'id khalfahu ala Marwan faqala ma laka wa li ibni akhika ya Aba Sa'id qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadhakarahu." Kata Abu Saleh, aku melihat Abu Sa'id pada waktu hari Jumat salat menghadap sesuatu. Dan sutra. Sutra itu menghalangi dia dengan manusia. Ada seorang pemuda dari kalangan Bani Abi Mu'id mau lewat di hadapannya, maka dihalangi di dadanya oleh Abu Sa'id. Pemuda itu melotot. Dia tidak menemukan tempat lain untuk lewat kecuali di hadapan orang yang sholat itu. Dia kembali mau melintas, mau lewat, maka ditolak lebih keras daripada sebelumnya. Akhirnya dia merasa tersinggung dengan Abu Sa'id. Datanglah dia ke Marwan. Marwan saat itu menjadi khalifah. Jadi dia mengadukan apa yang dia alami dari Abu Sa'id. Lalu selesai sholat, Abu Sa'id mengikuti pemuda itu di belakangnya dan ikut masuk. Ada apa antara engkau dan keponakanmu, wahai Abu Sa'id? Lalu Abu Sa'id berkata, aku mendengar Rasul SAW berkata, lalu disampaikanlah 2 hadis tadi. Yaitu kalau kamu sholat menghadap sutra, kalau ada orang yang lewat, tahan. Dalam hadis ini, 2 hadis yang tadi, disebutkan masyru'iyatu raddil mar baina yadil musalli. Hadis ini menjelaskan disyariatkannya orang yang salat mengenahan orang yang akan lewat di hadapannya. Tapi para fuqaha menyatakan annar radda yakunu bi ashalil wujuh. Fa in aba fa bi asyaddiha.
Kata para fuqaha, lakukan menahan orang yang akan lewat dengan sebaik-baik cara, selembut-lembut, dengan lembut. Jangan dulu didorong. Kecuali kalau dia enggan, silakan dorong lebih keras daripada yang tadi. Wa in adda ila qatlihi fala syai' alaihi. Kalau ternyata orang itu ditolak, malah menyerang, memukul, perangi dia, memeranginya, bahkan sampai membunuhnya, itu tidak ada dosa atasnya. Ini dijelaskan di antara oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Karena hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Demikian juga dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Sunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani diterangkan seperti itu. Demikian juga Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Muhalla. Mereka menyatakan wa in adda ila qatlihi fala syai' alaihi. Kalau sampai terjadi penyerangan fisik lalu dia sampai membunuh orang yang lewat itu, nggak ada dosa atasnya. Bukan kata saya, ini kata para ulama, di antara Imam An-Nawawi. Kasaili alaihi li akhdhi nafsihi aw malihi. Faqad abaha lahu syar'u muqatalatahu wal muqatalah al-mubahah la dhamnana fiha. Taubahnya seperti orang perampok mau datang, mau merampas harta dan nyawanya. Maka boleh kita perangi, walaupun sampai membunuhnya. Dan pembunuhan yang secara syar'i dibolehkan, tidak ada dam, tidak ada diat apa-apa. Berkata Al-Qadhi Iyad, wa ajma'u ala annahu la yulzimuhu muqatalatahu bis-silah wala ma yuaddi ila halaki fa in dafa'ahu bima yajuz fa halaka min dhalik fala quda alai bi ittifaqil ulama. Para ulama telah ijma', ini kata Al-Qadhi Iyad, bahwa tidak boleh memerangi orang yang lewat dengan senjata atau dengan apapun yang bisa membinasakan orang itu, cukup dengan tangan. Maka kalau dia melakukannya hanya dengan tangan, tapi kemudian berakibat binasanya orang itu, mati atau dan sejenisnya, mungkin saja pas ditahan, dia maksa, didorong, jatuh, kena kepala yang terbentur batu, mati, mungkin. Maka tidak ada hukuman, tidak ada diat bagi orang seperti itu, karena yang salah adalah orang tersebut. Wa kadza ittafaqu ala annahu la yujuzu al-mashyu ilaihi min mawdhihi liyaruddaha. Wa innama yadfa'uhu wa yarudduhu min mawqifihi li'anna mafsadatal masyi fis shalah a'zam min mururihi min ba'idin baina yadayhi. Para ulama pun sepakat tidak boleh orang yang sholat sampai berjalan dari tempat berdirinya untuk mencegah orang itu lewat. Tidak perlu melangkah, apalagi sampai berjalan untuk menolak orang yang lewat. Hanyalah dia mencegah dari tempat dia berdiri, nggak perlu melangkah. Karena mafsadat atau kerusakan melangkah di dalam sholat lebih besar daripada kewajiban menolak orang yang lewat di hadapannya. Dia hanya dibolehkan menahan dari tempat dia berdiri. Makanya diperintahkan falyadanu minha, hendaklah orang yang sholat itu mendekat ke sutrohnya. Adapun kalau umpamanya di belakang sutroh,
di sebelah sana sutra, biarkan. Karena itu dibolehkan. Adapun kalau atau melangkahi sutra, sebelah sana sutra atau sutranya dilangkahi, pas di sutra, boleh, nggak apa-apa, dibiarkan. Adapun kalau antara dia dengan sutra orang itu lewat, maka hendaklah ditahan. Nabi SAW telah menjelaskan besarnya dosa lewat di hadapan orang yang sholat. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadil musalli madza 'alaihi lakana ay yaqifa arba'in khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sholat itu tahu besarnya dosa karena lewat, pasti dia akan berdiri menunggu walaupun sampai 40. 40 berdiri nunggu selesai lebih baik daripada lewat. 40 apa? Berkata Abu Nadhr, salah seorang rawi dari hadis ini, la adri aqala arba'ina yawman aw syahran aw sanah. Aku tidak tahu yang dimaksud 40 di sini itu apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Tapi paling tidak 40 hari. Sebulan lebih, kalau kita berdiri nunggu sebulan lebih, itu lebih baik daripada lewat di hadapan orang yang sholat. Maknanya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, "Lau ya'lamu ma 'alaihi minal ithmi la ikhtara al-wuquf 40 ala irtikabi dhalikal itham." Fihi an-nahyul akid wal wa'idus sya'id fi dhalik. Makna hadis ini, seandainya orang yang lewat mengetahui besarnya dosa karena lewat di hadapan orang sholat, niscaya dia akan berdiri menunggu daripada memikul dosa. Dan di dalam hadis ini terkandung an-nahyul akid wal wa'idus syadid fi dhalik, ada larangan yang kuat dan ancaman yang dahsyat dari lewatnya orang di hadapan sholat. Bahkan para sahabat mengumpamakan, menggambarkan kekhawatiran kalau orang yang lewat di hadapan orang yang sholat dibiarkan, khawatir turun-temurun kepada anak-anak. Anak-anaknya melihat orang tua boleh lewat di hadapan sholat. Nanti terwariskan secara turun-temurun. Pas ketika ditegur, mereka bilang, orang tua kami juga dulu begitu. Sebagaimana Abdullah bin Buraidah radhiyallahu an. Dia berkata, ra'a Ubay unasan yamurruna ba'dahum baina yaday ba'din fis shalah. Faqal, tara abna'a haula idza adraku yaqulun inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kata Abdullah bin Buraidah, suatu saat Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat, melihat orang-orang lewat di hadapan orang yang sholat, dibiarkan. Lalu dia berkomentar, engkau lihat anak-anak mereka nanti kalau melihat bapaknya begitu, mereka akan meniru. Dan ketika ditegur, mereka akan mengatakan, kami dapati orang-orang tua kami juga begitu. Akhirnya dibiarkan. Dan ini menebar keburukan dan dosa yang besar. Berkata Wabirah,
ma ra'aitu ahadan ashadda alaihi ayyamurru baina yadayhi fi shalah min Ibrahim an-Nakhai wa Abdurrahman bin Al-Aswad. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih keras di dalam menolak, mencegah orang untuk lewat di hadapan orang yang sholat dibanding Ibrahim an-Nakhai dan Abdurrahman bin Al-Aswad. Kedua orang ini, dua orang tabi'in, itu paling keras menolaknya. Sanad riwayat ini sahih sebagaimana dikeluarkan Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannafnya. Zahir hadis ini menunjukkan terlarangnya lewat di hadapan orang yang sholat. Baik orang yang sholat itu pakai sutroh ataupun tidak. Hanya Nabi menyatakan kalau lewat di hadapan orang yang sholat. Bagaimana kalau tidak ada tempat lain? Orang itu umpamanya sholatnya di depan pintu. Orang mau lewat, kehalang sama orang yang sholat. Kan ada yang kadang-kadang begitu ya. Kurang mikir tuh orang. Karena ada tempat lain, tapi di depan pintu. Orang mau masuk ke masjid terhalang oleh orang yang sholat. Atau di jalanan, di tempat orang lewat. Makanya di Mekah, Madinah, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu kan besar, terbesar sedunia itu masjid itu. Di dalamnya ya ada tempat lewat untuk orang lewat ke shaf yang lebih depan. Nah itu kalau pas sebelum qomat ada orang yang membentuk shaf di sana, dilarang oleh askar. Ya boleh sholat di sini. Karena apa? Nanti orang mungkin ada yang darurat keluar dari sholat ke WC atau hal-hal darurat lain terhalang oleh orang yang sholat. Dilarang biasanya. Apalagi kalau sebelum qomat sholat sunat di sana di jalan. Nggak boleh. Kecuali pas setelah qomat, semua sudah penuh ya. Dibolehkan sholat di sana. Tapi begitu beres sholat salam langsung dibubarkan. Tariq ya haj, tariq. Artinya awas ini jalan. Ya boleh setelah beres sholat wirid, zikir di sana. Harus bubar kemana aja. Karena mungkin ada orang terburu-buru seusai sholat mau keluar terhalang. Langsung dibubarkan. Bagaimana kalau ada orang yang sholatnya di jalan atau di depan pintu. Dan orang mau masuk tidak ada tempat lain kecuali melewati orang yang sholat tersebut. Sebagian orang ada yang membolehkan. Kalau memang tidak ada. Tapi dibantah oleh para ulama. وَهَذَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ إِطْلَاقًا وَلَا مُسْتَنَدَ لَهُ مِنْ قَوْلِ أَحَدٍ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ. Pendapat itu enggak ada dalil yang dijadikan sandaran. Satu orang pun dari generasi salaf enggak ada. Bal fihi muhadah lil hadithil musarrihi bi ay yaqifal mar arba'ina sanah wa la yamur. Khairun lahu min dhalikal murur. Bahkan pendapat itu bertolak belakang dengan hadis yang menjelaskan kalau berdiri selama 40 hari itu lebih baik daripada lewat di hadapan sholat. Lebih baik menunggu saja. Karena apa? Karena dosanya yang sangat besar. Termasuk kalau gimana orang melewati bawa jenazah lalu melewati orang yang sholat. Maka dia harus orang yang melewati bawa jenazah ya kan lega. Cari tempat lain untuk lewat.
Jadi orang itu tetap dianggap berdosa walaupun tidak ada jalan lain. Kalau toh umpamanya, bagaimana kalau orang itu tidak memakai sutrah? Kita mau lewat di hadapan. Maka sejauh berapa meter kita boleh lewat di hadapan. Kita mau lewat terburu-buru, ada orang yang sholat, tapi masih bisa agak jauh gitu. Apa yang harus kita lakukan pertama? Cari benda yang bisa disimpan di hadapan orang itu untuk dijadikan sutra. Tas atau apa, kayu atau apa. Simpan di hadapan orang yang sholat itu, kita lewat di belakang sutrahnya. Kalau ada. Kalau nggak ada gimana? Nah, kalau tidak ada, para ulama memberikan batasan. Berapa jauh kita boleh sholat di hadapan orang itu. Dan para ulama dalam hal ini berbeda-beda. Wakhtalafal ulama fi tahdidi dzalik. Para ulama ikhtilaf tentang batasan berapa jauh dari orang yang sholat kita boleh lewat. Faqila idza marra baina yadayhi miqdaru sujudihi. Pertama, boleh kita lewat kalau melebihi tempat sujud dia. Jadi tempat sujud dia itu kira-kira butuhnya 1 meter atau 1,2 meter, maka lewat di atas itu boleh lewat. Yang lain menyatakan wa bainahu wa baina al-murur qadra 3 adra. Ada lagi yang menyatakan sejauh 3 hasta. 1 hasta itu sesiku, hampir setengah meter. Kalau 3 siku ya kira-kira hampir 1,5 meter. Boleh di atas itu kita lewat. Menurut yang lain qadra ramyihi bil hajar. Ada yang menyatakan sepanjang jarak anak panah. Tapi kita belum pernah tahu sepanjang apa anak panah. Ada 1 meter lebih. Kalau untuk perang ya, bukan peperangan. Kalau anak panah untuk anak-anak sekarang paling 1,5 meter. Tapi kalau ini besar itu. Supaya daya jangkaunya jauh gitu. Lebih dari 1 meter. Jadi ketika orang tersebut sholat dan tidak ada sutroh, carikan sutroh oleh kita, simpan di hadapannya, kita lewat di belakangnya, maka dibolehkan. Kalau tidak ada, maka hitung kira-kira sampai tempat sujud. Nah, di belakang itu boleh kita lewat. Yang lain menyatakan sampai 3 hasta. Berkata Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Muhalla. Man marra amama al-musalli wa ja'ala bainahu wa bainahu akthar min 3 adra fala ithma 'ala al-mar wa laysa 'ala al-musalli daf'uhu. Fa in marra amamahu 'ala 3 adra fa aqal fahuwa athimun illa an takuna sutratan lil musalli aqal min 3 adra. Fala haraja 'alal mar fil murur wara'aha aw 'alaiha. Siapa orang yang lewat di hadapan orang yang salat, yang mau lewat, hendaklah dia hitung kira-kira 3 hasta dari tempat berdiri orang yang salat.
Lalu setelah 3 hasta dia lewat di belakang itu, tidak ada dosa baginya. Dan orang yang sholat tidak harus menghalangi kalau jauh dari sana. Tapi kalau dia lewat kurang dari 3 hasta, maka haram, tidak boleh, berdosa dia. Kalau orang itu yang sholat tidak pakai sutroh. Kecuali kalau dia pakai sutroh sebelum 3 hasta. Cuma semeter pakai sutroh, semeter kan paling 2 hasta lebih. Ada sutroh, maka boleh kita lewat di belakang sutrohnya atau di atas sutrohnya, maka tidak apa-apa. Si sutrohnya itu dilangkahi, begitu. Inilah pendapat para ulama. Adapun pendapat yang menyatakan 3 hasta, ini susah untuk diukur. Kenapa? Atau 3 hasta ini disepakati yang diperselisihkan oleh para ulama kalau melewati tempat sujud. Jarak antara dia berdiri sampai tempat sujud ini susah diterka dan tidak sama. Karena sangat tergantung tinggi atau pendeknya orang itu. Kalau pendek bisa lebih dekat, kalau tinggi bisa lebih jauh. Maka yang lebih utama adalah 3 hasta seperti yang tadi dijelaskan. Apa madaratnya bagi orang yang sholat? Kalau ada orang yang lewat, dibiarkan. Madaratnya adalah pahala sholatnya berkurang. Bisa setengahnya. Sebagaimana beberapa riwayat berikut ini. Pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Man istata'a minkum alla yamurra baina yadayhi wa huwa yusalli falyaf'al, fa innal marra baina yadil musalli anqasa ajran minal mamarri alaihi." Siapa di antara kalian yang bisa untuk tidak membiarkan orang yang lewat di hadapan orang itu, hendaklah lakukan, ditahan. Karena lewatnya orang di hadapan orang yang sholat mengurangi pahala orang yang sholat tersebut. Bahkan disebutkan ada riwayat, karena idza marra ahadun baina yadi musalli innahu la yaqta'u nisfa salatil mar'i mururul mar'i baina yadayhi. Bahwa salat orang yang kemudian ada yang lewat, dibiarkan setengah dari pahala salatnya terputus, hilang. Dari Umar radhiyallahu an, dia berkata, "Lau ya'lamul musalli ma yankusu min salatihi bil murur baina yadayhi ma shalla illa ila syai'in yasturuhu minan nas." Seandainya orang yang sholat tahu besarnya pahala yang berkurang dari sholatnya karena ada orang yang lewat, niscaya tak ada seorang pun yang mau sholat kecuali pasti memasang sutroh. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, fahadhanil atharan muqtadahuma anna daf'a li khalalin yata'allaku bi salatil musalli wa la yakhtasu bil mar. Kedua asar tadi menjelaskan bahwa mencegah orang yang lewat itu dalam rangka menghindari madarat bagi orang yang sholat, bukan hanya bagi orang yang lewat. Jadi dua-duanya rugi. Orang yang lewatnya dosa besar, orang yang sholatnya terkurangi. Malah kadang-kadang bisa batal.
Kalau yang lewatnya ini 3 makhluk. 3 makhluk ini pertama wanita yang sudah baligh. Kedua himar itu keledai. Ketiga anjing. Kalau ada anjing lewat dibiarkan batal sholat. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqta'us salata al-mar'atu wal himar wal kalbu. Akan terputus salat, yang bisa memutuskan salat adalah wanita, keledai, dan anjing. Kalau 3 ini lewat, terputus. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yaqta'us salata al-kalbul aswad wal mar'atul haid. Yang bisa memutuskan salat adalah anjing hitam dan wanita yang sudah haid. Ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang yang karena sentimennya kepada ajaran Islam, padahal dia muslim, menggunakan ra'yu, ini hadis nggak manusiawi. Katanya begitu. Kenapa? Menyamakan perempuan dengan binatang, dengan anjing, dengan keledai. Karena otaknya itu bengkok, dangkal. Bukan berarti hadis ini menyamakan perempuan dengan binatang. Bukan. Itu otak dia aja. Tentu saja perempuan jauh lebih mulia daripada binatang. Tapi maknanya efek yang ditimbulkannya. Sama dengan umpamanya perempuan bisa lebih berbahaya daripada binatang. Dalam hal perempuan bisa membunuh, binatang tidak, umpamanya kucing, ayam, atau yang lain. Ini realistis kan? Benar, kenyataan. Wanita bisa membunuh dengan senjata, dengan pisau. Kalau ayam atau kucing, enggak. Lalu itu disimpulkan, oh berarti perempuan lebih hina daripada binatang. Itu orang yang menyimpulkannya itu PA. Saya nggak tahu apa arti PA. Hanya orang-orang sering bilang PA. Nah, ada yang tahu PA itu apa? Ada yang tahu PA apa? Gila. Nggak, kayaknya singkatan tuh PA. Apa? Oh, pendek akal. Baru tahu. Pendek akal ya PA. Pendek akal. Yang kayak gitu yang PA mah. Karena salah paham terhadap hadis. Akalnya pendek, PA tadi. Jadi salah dalam memahami hadis. Nah, inilah yang diterangkan oleh para ulama. Makanya cegah. Jangan sampai ada yang lewat. Apakah termasuk yang lewat itu binatang seperti kambing, kucing, kita mau sholat, ada yang lewat, betul? Kucing lewat. Cegah, ya cegah. Walaupun anak kecil. Anak kecilnya tidak berdosa karena masih kecil. Kucing, kambingnya tidak berdosa, namanya juga binatang. Tapi sholat kita terkurangi. Dan ini didalili oleh Nabi SAW sholat menghadap sutra, tiba-tiba ada kambing lewat. Beliau cegah. Namanya kambing nggak paham ya. Apa yang terjadi setelah dicegah? Balik lagi, lewat lagi, dicegah lagi. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Lalu beliau maju mendekati sutra dan membiarkan kambingnya lewat di belakangnya. Setelah itu baru beliau mundur lagi. Jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, semoga kalian semua yang ada di sini suatu saat Allah mudahkan ke Mekah, ke Madinah.
baik untuk haji ataupun untuk umrah. Saya sering mengalami ketika sholat, ada orang lewat, dicegah, bingung orang ini, mau kemana lagi? Apa yang harus kita lakukan? Maju, sedikit mendekati sutro, orang itu kita biarkan lewat di belakang kita, lalu kita mundur lagi. Itu lebih baik karena melangkah satu langkah tidak merusak sholat. Apalagi ada uzur, ada kemaslahatan di sana. Jadi ketika ada orang mau lewat, kita tahan. Orang itu selingukan kayak yang bingung. Maju aja kita. Selangkah, nanti orang itu paham akan lewat di belakang kita. Nah, kita lihat Nabi SAW tidak membiarkan kambing lewat di hadapan orang yang sholat. Di hadapan beliau dicegah, dan ketika kambing kekeh mau lewat, akhirnya beliau maju, kemudian lewatlah kambing itu di belakangnya, beliau mundur lagi. Jadi, madarat membiarkan orang sholat bukan hanya dosa orang yang lewatnya, tapi terkurangilah pahala sholat kita. Termasuk anak kecil, ya anak kecil lewat, tahan saja. Gimana kalau nangis? Ya resiko. Kumahadaya. Tapi kalau anak kecil balik lagi, mau kesana lagi, kita maju. Biar anak kecil itu lewat. Walaupun anak kecil itu belum tentu paham juga kita maju, dia bengong. Ada lagi anak kecil yang bandel, dicegah, dia pura-pura. Pas kita lengah, lari ya. Ketawa, balik lagi, sengaja dikiranya kita ngajak main. Ada yang begitu? Ada. Semampu mungkin kita cegah dengan sebaik-baik cara ya. Ini semua berlaku untuk dua. Pertama bagi imam. Kalau imam sholat ada yang mau lewat di hadapannya, cegah. Kedua untuk orang yang sholat munfarid. Sholat sendirian baik fardu ataupun sunnah. Umpamanya orang sholat sunnah ba'da atau qabla. Ada yang melewat, tahan. Dua orang ini wajib melakukan, yaitu imam dan orang yang munfarid. Adapun makmum, kalau kita sholat sebagai makmum lalu ada orang yang lewat, biarkan. Dan kalau kita mau lewat ke hadapan orang yang sholat di depan makmum, boleh. Umpamanya, kadang nih kita sering di musola tuh. Musola mual, musola atau masjid yang kecil. Musola di pinggir jalan. Kita sudah sholat di sebelah sana. Lalu orang beres kita sholat wirid, orang sholat berjamaah lagi. Imam di depan. Makmumnya berjejer di belakang. Kita udahan mau keluar. Boleh kita melewati di depan makmum. Asal jangan di depan imam. Di depan makmum saja maka dibolehkan. Kalau ada orang yang menghalangi, ya ditolak dengan lembut ya. Itu tidak berdosa. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau datang ke tempat sholat dengan berkendaraan pakai onta. Didapati Nabi dan para sahabat sedang sholat. Beliau lalu lewat dengan untanya loh. Di hadapan shaf yang pertama. Sampai di ujung, dia turun, untanya diikat, lalu dia gabung ke shaf. Kalau dari sini tadi nggak ada tempat, di ujung sana ada tempat, maka dia berjalan. Nabi melihat, para sahabat semua melihat, tak ada seorang pun yang menegur atau menyalahkan. Ini menunjukkan dibolehkannya lewat di hadapan makmum. Jadi larangan lewat di hadapan orang sholat hanyalah pertama di depan imam. Kedua di depan orang yang sholatnya munfarid. Kalau di hadapan makmum dibolehkan
Tapi jangan disengaja, karena boleh bolak-balik terus, nggak ada keperluan, nggak boleh, itu mengganggu ya. Ini kalau ada keperluan maka dibolehkan ya. Inilah penjelasan kita tentang hukum orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung, siapa yang mau? Mike, mana Mike? Ambil. Petugas ke mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namanya Arfan de Cibiru. Arfan Ustaz izin bertanya, apa hukumnya setelah bangkit dari ruku, posisi tangan kita seperti takbiratul ihram? Ulangi. Apa hukumnya setelah bangkit dari ruku, tangan kita seperti takbiratul ihram? Bangkit dari ruku, tangan kita seperti takbiratul ihram. Sami Allahu liman hamidah. Takbiratul ihram gini kan? Dekap. Oh, sedekap. Sami Allahu liman hamidah, lalu ke sini gitu. Itu pernah dibahas. Apakah sami Allahu liman hamidah sedekap atau ke bawah? Ulama ikhtilaf. Sejak zaman baheula mula. Sampai Imam Ahmad menyatakan, "Faman syaa falyaqbid wa man syaa falyursil." Siapa yang mau sedekap boleh, siapa yang mau ke bawah juga boleh. Ini menunjukkan ikhtilaf ini sudah lama terjadi. Di antara ada sebagian ulama yang melarang sampai dikatakan bid'ah dhalalah. Sami Allah liman hamidah ke sini disebut bid'ah dhalalah. Salah satu yang berpendapat demikian adalah Syekh Al-Albani rahimahullah kitab Sifat Salat Nabi. Pendapat ulama lain menyatakan sunnah sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu ke sini sunnah. Di antara yang berpendapat seperti ini zaman Kiwari yang sudah meninggal juga ya beberapa tahun lalu. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di, Syekh Al-Basam. Rata-rata ulama-ulama di Najd di Saudi itu sami Allahu liman hamidah ke sini. Termasuk Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi membahas khusus sunnahnya begini berdasarkan banyak hadis, baik yang umum maupun yang khusus. Di antara yang umum adalah perkataan Sa'wail bin Hujrin yang menyatakan bahwa kanan nasu yu'maruna ayyadhu ar-rajulu yadahul yumna ala dira'ihi fis salah. Manusia, maksudnya para sahabat, diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas kiri di dalam sholat. Di dalam sholatnya kapan? Berdiri. Kalau dalam ruku kan di lutut, ketika sujud di tempat sujud, ketika duduk di atas paha. Satu-satunya yang tidak ada keterangan ketika berdiri. Baik berdiri sebelum ruku ataupun setelah ruku. Ini umum hadisnya. Adapun orang yang menyatakan bukankah Nabi SAW dikatakan ketika bangkit dari ruku seluruh tulangnya lurus. Tsumma qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi. Wa'tadala hatta disebut
Nabi SAW mengatakan sami Allahu liman hamidah. Lalu beliau i'tidal hatta ya'uda kullu 'azmin fi mawdhihi mu'tadilan, sampai seluruh tulangnya kembali ke sendi-sendinya dengan lurus. Nah, kalau dengan lurus berarti ke bawah. Kalau sedekat bengkok. Ada yang membantah begitu. Dibantah lagi oleh ulama lain. Yang dimaksud meluruskan seluruh tulang itu hanya tulang punggung. Kalau tangan tidak, kaki juga tidak. Karena apa? Karena ketika bangkit dari sujud ke berdiri pun lafadznya persis begitu. Ketika Nabi sujud wa rafa'a ra'sahu, beliau kemudian mengangkat kepalanya. Wa yajlisa, dan duduk, wa'tadala, dan beri'tidal. Hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdi mu'tadilan, sehingga seluruh tulang-tulangnya kembali ke sendinya masing-masing dengan lurus. Ini ketika duduk. Apakah ketika duduk tangan ke bawah lurus? Tidak. Di atas paha bengkok. Apakah kakinya lurus? Tidak, pasti bengkok karena duduk. Dan i'tidal juga diperintahkan ketika ruku dan sujud. I'tadilu fir ruku'i was sujud. I'tidallah kamu ketika ruku dan sujud. Ketika sujud i'tidal. Kalau i'tidal di sana meluruskan seluruh tulang atau tiarap. Yang dimaksud i'tidal dalam ruku dan sujud meluruskan hanya tulang punggung saja. Itu yang dimaksud i'tidal dalam ruku dan sujud. Ya. Termasuk i'tidal setelah bangkit dari sujud ke duduk. I'tidal. Luruskan tulang punggung. Kalau tangan, kaki bengkok. Demikian juga ketika sami Allahu liman hamidah, luruskan tulang punggung saja. Tangannya di sini. Itu dalil yang umum. Ada dalil yang khusus, sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad yang menyatakan, "Tsumma qala sami Allahu liman hamidah, fara'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi wa wada'a ala sadrihi." Lalu Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ini pasti bangkit dari ruku. Aku melihat beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkannya di atas dada. Nah, ini jelas-jelas secara khusus ketika i'tidal. Berdasarkan hal itu, sebagian ulama menyatakan sunnahnya adalah i'tidal. Sami Allah, sunnahnya adalah sedekap. Sami Allahu liman hamidah, sedekap. Dan kalau saya pribadi ngambil pendapat kedua ini, sedekap. Tapi tidak membidahkan yang ke bawah. Nggak masalah. Jadi manapun yang diambil, dua-duanya ada rujukannya dari kalangan para ulama. Sehingga Imam Ahmad membolehkan kedua-duanya. Jadi kalau saya sami Allahu liman hamidah ke sini. Kecuali kalau jadi makmum kemudian imamnya ke bawah, saya juga ikut ke bawah. Itulah penjelasan tentang i'tidal. Wallahu a'lam. Cung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sabri dari Nias. Izin dari Nias, Pulau Nias, Jawa amat. Izin bertanya, kalau di kampung Ana ada ustadz yang bilang bila kita melakukan gerakan selain gerakan sholat lebih dari 3 kali itu bisa membatalkan sholat. Apakah itu benar? Syukron. Iya, kalau kita melakukan selain gerakan sholat di dalam sholat itu akan lebih dari 3 kali, itu akan membatalkan sholat. Baik. Pertama, ini tidak ada dalilnya. Dari Al-Quran, hadis atau ucapan para sahabat tidak ada. Itu pendapat. Itu pertama. Tapi tetap
tidak boleh kalau itu dilakukan sekedar iseng, abas, tidak ada keperluan. Seperti umpamanya lagi ini mengelus-elus jenggot. Itu orang-orang Arab sering. Atau membetul-betulkan imamah. Padahal sudah betul tadinya. Tapi ditarik lagi, giniin lagi, buka lagi. Iseng, nggak ada keperluan. Itu abas, itu haram. Suatu saat Sa'id al-Musayyib rahimahullah melihat orang sholat, si tangannya itu banyak-banyak bergerak. Lebih dari 3 kali, lebih. Dan tidak ada keperluan. Lalu berkata Sa'id bin al-Musayyib, "Lau khasha'a qalbu hadha, la khasha'at jawarihu." Kalau hati orang ini khusyuk dalam salatnya, pasti khusyuk pula seluruh anggota badannya. Tapi Sa'id bin al-Musayyib menyatakan orang ini sudah batal salatnya. Tidak. Hanya menyatakan orang ini tidak khusyuk gitu. Kalau khusyuk pasti diem. Nah, adapun kalau bergerak walaupun lebih 3 kali, tapi ada keperluan. Seperti gatal, digaruk. Boleh? Boleh. Daripada gatal ditahan akhirnya nggak mau diem gitu ya. Menggaruk ada keperluan, boleh. Atau umpamanya lagi sholat ada nyamuk ngeong-ngeong, tangkap dulu. Daripada dibiarkan menyengat apalagi musim DB umpamanya. Ya, tidak apa-apa, itu ada keperluan. Jangankan itu. Ada ular lewat, kata Nabi SAW lagi sholat, bunuh dulu itu ular. Tanpa membatalkan sholat. Gimana caranya? Gimana aja kalau ada tongkat di dekatnya, ambil, pukul. Padahal lagi sholat. Kalau ada batu, timpuk. Tapi jangan ngomong, mati lu. Ah, batal. Tidak membelangi kiblat, juga tidak berbicara. Kenapa enggak nanti aja habis sholat, keburu ngegigit orang. Apalagi ada anak-anak di sana. Nanti digigit mati. Maka lakukan itu walaupun lagi sholat. Dan itu pasti bergerak. Ya enggak? Jadi kalau ada keperluan untuk bergerak dalam sholat, dibolehkan. Seperti tadi melangkah mencari sutroh boleh. Melangkah kalau ada orang mau lewat, kita boleh melangkah ke depan biar orang lewat di belakang. Itu ada keperluan dibolehkan. Berpindah umpamanya dari satu tempat ke tempat lain ada keperluan seperti mencari sutroh. Atau umpamanya kita lagi sholat sunat di rumah pakai sajadah. Ada anak kita, anak kecil, celek duduk di sajadah, ngompol. Kita nggak bisa sujud di sana, bisa batal karena najis. Boleh kita bergeser ke kiri atau ke kanan, lalu sujud di tempat yang tak ada najisnya. Itu ada keperluan boleh ya. Walaupun lebih dari 3 kali, walaupun lebih dari 3 kali. Tapi kalau tidak ada keperluan, maka sekali pun tidak boleh. Karena itu sekedar iseng gitu ya. Kecuali tadi kalau gatal nih, digaruk, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Cung lagi. Kebanyakan. Nanti bisa sampai zuhur. Cukup dulu sampai di sini. Kita jumpa lagi Jumat depan. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok, yang nanya ambil. Yang nanya dulu. Terus yang ngacung.